Presentasi kelompok 3 dengan tema SPT, Penyetoran Pajak dan Pelaporan Pajak. Pengertian SPT. SPT sebenarnya adalah singkatan dari surat pemberitahuan. Surat ini adalah jenis surat yang digunakan untuk memberitahukan perhitungan pajak mulai dari objek pajak dan bukan objek pajak, serta kewajiban sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perihal SPT dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun fungsi SPT. Fungsi SPT ditujukan kepada 3 subjek, yaitu pertama, wajib pajak PPH, yang kedua, pengusaha kena pajak, dan yang ketiga, pemotongan atau pemungkut pajak. Jenis-jenis SPT. Jenis-jenis SPT itu ada 2, SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari beberapa, yaitu pajak penghasilan PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23. SPT tahunan. SPT tahunan sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib disetujui setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan terbagi 2 kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Adapun sanksi-sanksi SPT. Sanksi-sanksi SPT atau surat pemberitahuan, yaitu yang pertama, surat teguran atas SPT yang tidak disampaikan. Kedua, sanksi administrasi berupa denda. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Dan yang keempat, sanksi pidana kurangan. Yang kelima, sanksi pidana penjara. Baik, dengan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akmal Kaleh. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya itu bentuk dan dokumen SPT. Bentuk dan isi SPT masa PPN pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 29 per PJ 2015 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT masa PPN. Namun, untuk memudahkan wajib pajak yang ingin membuat dan pendapatan SPT masa PPN, mari simak ulasan tentang bentuk dan isi SPT di bawah ini. Bagian A, bentuk dan isi SPT masa PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 per PMK 03 per 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 per PMK 03 per 2014 tentang surat pemberitahuan, bentuk SPT terbagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk hard copy, formulir dalam bentuk kertas, dan dokumen elektronik. Meski terdapat 2 bentuk SPT masa PPN, namun kini pengusaha kena pajak atau PKP wajib pelaporan SPT masa PPN menggunakan dokumen elektronik melalui e-filing. Hal tersebut terdapat pada pasal 3 ayat 3 PMK nomor 243 per PMK 03 2014. Selanjutnya bagian B, isi SPT masa PPN. Berdasarkan PMK nomor 243 per PMK 03 per 2014, isi SPT masa PPN harus memuat data sebagai berikut. Yang pertama, jenis pajak. 2, nama wajib pajak serta NPWP. 3, jumlah penyerahan. 4, jumlah DPP. Selanjutnya jumlah pajak keluaran.
Selanjutnya jumlah pajak masukan atau pembelian yang bias dikreditkan. Dan yang terakhir jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Materi yang selanjutnya itu yaitu dokumen yang harus disiapkan lapor SPT. Pelaporan SPT secara umum membutuhkan dokumen sebagai berikut. Pertama, identitas nomor pokok pajak NPWP dan bukti potong pajak apabila Anda memiliki penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh pihak pemberi pajak. Jangka laporan SPT. Batas waktu penyetoran SPT-nya yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dalam wajib pajak bayaran yang dimaksud tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun ke kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sekian itu saja yang saya sampaikan dalam materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.